Cek. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Wakwau, mata kuliah pemrograman multimedia interaktif. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya Hibdi Khomisa Palestina Kusuma dengan NIM 7708220073. Di sini saya mendapatkan bagian untuk mendesain dari game aset-aset yang ada di game yang kami buat. Kemudian ada teman saya selanjutnya, Mahendra Prema, silakan memperkenalkan diri. Ya, halo, perkenalkan nama saya Mahendra Premadoekananda dengan NIM 7708223094. Di sini saya menjadi environment. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Jasan. Ya, halo, perkenalkan nama saya Jason Palnoto dengan NIM 7708223063. Di sini role saya sebagai programmer. Ya, seperti itu. Programmer. Oke, jadi di sini langsung saja ya ke slide-nya untuk mempresentasikan game yang sudah kami buat sejauh ini. Oke, langsung saja, Mahen. Nah, untuk game yang kami buat itu namanya Crestfallen Knights Redemption, menceritakan seorang ksatria yang kecewa karena tidak bisa menjaga sang putri. Akhirnya sang putri diculik oleh penyihir dan sang ksatria harus menebus kesalahannya dengan menjemput kembali sang putri yang telah diculik. Oke, next selanjutnya dijelaskan oleh Mahen. Oke, di sini kami menggunakan mekanik tipe roguelike dengan beberapa puzzle di dalamnya. Nah, di sini tuh seperti game ada namanya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, tujuan dari gamenya ini ya, untuk akhir dari game ini ceritanya itu ya menyelamatkan sang putri. Seperti itu. Nah, oke, ini apa ya, sinopsis dari game yang kita buat ya. Nah, untuk asetnya sendiri kemungkinan nanti akan mengambil banyak aset-aset yang ada di Unity Store yang free ya, karena nggak sanggup ya beli aset. Mungkin dengan sedikit modifikasi dan kita juga mengusahakan akan membuat aset untuk game kita sendiri, akan membuat aset sendiri gitu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ya, Mahen, silakan dilanjut. Nah, seperti inilah tampilan gamenya tampilan game yang telah kami buat. Ada karakternya, ada enemy-nya, ada beberapa environment di sini juga, dan di sini ada background-nya juga. Oke, seperti inilah tampilan game yang telah kami buat. Ini sekitaran baru 50% lah dari sebelum sampai selesai gitu. Oke, di sini tampilan gamenya itu game Crestfallen yang kami buat memiliki musuh bernama Goblin. Nah, di sini tuh ada Goblin. Di setiap levelnya itu kesulitannya itu akan berbeda-beda. Kemungkinan misalkan ini seperti level 1. Nah, ada level 1 mungkin ada 1 Goblin gitu. Nanti ada di level 2 itu ada beberapa Goblin dan selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jasan. Nah, di level 1 ini singkatnya kita akan bertemu dengan Goblin lah. Ibaratkan tutorialnya terlebih dahulu gitu, yang gampangnya dulu. Jadi Goblin ini akan menyerang player jika dia ada dalam batasan detection-nya gitu. Lalu player ini harus mengeliminasi Goblinnya biar bisa lanjut ke level selanjutnya. Seperti itu. Lanjut, Puy. Nah, oke. Selanjutnya ada level 2. Di sini nanti di level 2 ini player akan bertemu dengan 2 goblin yang sama juga akan menyerang player nih. Nah, player harus mengeliminasi goblin juga untuk lanjut ke level selanjutnya.
Nah, sama seperti sebelumnya, level 3 ini bertambah lagi goblinnya menjadi 3 goblin. Yang sama akan menyerang player. Dan player juga harus mengeliminasi goblin supaya bisa lanjut ke level selanjutnya. Lanjut ke Hibzi. Nah, jadi di dalam game yang kami buat itu, si player ini akan terkena damage ketika diserang oleh goblin. Nah, jadi musuh yang ada di game kita ini nih, kita kasih nama goblin. Nah, si goblin ini itu akan menyerang si player sesuai dengan area detection-nya. Nah, apabila si player ini terkena damage dari si goblin, maka health atau darahnya nanti itu akan berkurang. Nah, jika player tereliminasi, playernya mati oleh goblin karena tidak menyerang gitu, health-nya habis, maka si player akan respawn di level terakhir yang dia lewati. Maka dari itu player harus sebisa mungkin menyerang lebih dulu kepada goblin agar tidak terkena damage untuk player itu, sehingga player akan bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, mungkin itu saja presentasi dari game yang kami buat. Untuk PPT-nya seperti itu. Adapun selanjutnya, kami akan mendemokan game yang sudah kami buat ini, Crossfire Night Redemption. Oke, kita sudah berada di Unity, dan ini adalah game yang sudah berhasil kami buat sejauh ini. Untuk gamenya sendiri ini kami sudah membuat 3 level. Ya, ini adalah level pertamanya, kemudian ada level 2 dan level 3. Oke, kita coba play si gamenya. Nah, ini di level pertama. Untuk game yang kami buat ini ya sudah bisa berjalan. Kemudian untuk loncat itu spasi ya, spasi. Nah, dan untuk lari itu kita tekan shift. Nah, di sini di level 1 kita akan bertemu satu goblin ya, sesuai di PPT yang sudah kami buat tadi. Nah, si goblin ini akan menyerang kita sesuai dengan area. Nah, area yang sudah ditentukan. Nah, apabila kita tidak menyerang terhadap goblin, maka kita akan terkena damage dari serangan goblin tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus menyerang balik si goblin ini. Nah, agar bisa mengeliminasi goblin untuk bisa lanjut ke level selanjutnya. Oke, nah jika goblin sudah berhasil kita eliminasi, maka kita bisa lanjut ke level selanjutnya dengan cara berjalan lurus terus ke arah kanan. Nah, setelah ini, nah ini sudah masuk ke level 2. Oke, bisa dilanjut oleh Mahen. Nah, oke. Udah, gue jelasin nih. Ya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke level 2. Nah, di sini ada 2 goblin dan juga ada beberapa obstacle untuk melewati goblinnya. Nah, karena di sini kami belum selesai untuk mengcoding gamenya, jadi di sini kita kita bisa melewati goblin ini dengan ke arah ke kanan. Tapi selanjutnya ke depannya itu kami akan mengcoding skripnya untuk tidak bisa melewati arah kanan supaya player dipaksa untuk melawan musuhnya secara normal gitu. Jadi di sini kami masih belum menambahkan skripnya itu untuk memblok ke level berikutnya begitu. Nah, jadi di sini kita harus melawan goblinnya ini untuk bisa melanjutkan ke level berikutnya, seperti itulah. Oke. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Jasan. Oke. Mungkin bisa langsung ke level 3-nya saja. Oke, di sini mungkin saya akan menjelaskan fitur jika mati, dia akan respon ke titik sebelum dia masuk ke level yang saat ini gitu. Coba.
matikan karakternya terlebih dahulu. Di sini kita set karakter itu darahnya 100 ya. Jadi setiap pukulan goblin itu terkena 10 damage. Nah, dia akan muncul lagi ke titik awal di level saat ini. Seperti sebelumnya, level 3 ini ada 3 goblin ya. Dan nanti ke depannya kita akan membuat script atau codingan yang dimana kondisinya itu kita harus membunuh nih semuanya agar bisa ke level selanjutnya. Dan fitur selanjutnya juga di beberapa level nggak hanya ada goblin doang nih atau musuhnya doang, tetapi kayak ada sebuah NPC atau karakter lain yang dimana dia itu playernya ini harus menjawab pertanyaan dari karakternya itu, NPC-nya itu agar bisa ke level selanjutnya. Nah, pertanyaan itu berunsur dari STEAM, dari science, teknologi, mekanik, matematika dan lain-lain lah. Jadi itu bakal random di level selanjutnya gitu. Ya, ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja mungkin dari demo game yang sudah berhasil kami buat sejauh ini. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh Mahen dan Jason di akhir, bahwasannya game yang kami buat ini masih berupa rancangan kasar gitu, belum sepenuhnya jadi. Adapun nanti untuk pengembangan selanjutnya, ya seperti yang sudah dijelaskan Jason tadi. Oke, mungkin itu saja cukup dari kelompok kami, presentasi dan demonya. Banyak kurangnya mungkin kami minta maaf ya sebesar-besarnya. Oke, dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Duh, gue belum Muka kita ngejelasin. kelihatan